Halo rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan belajar simulasi sistem otomasi dan kontrol menggunakan Skylab. Jadi di Skylab ini kita akan melakukan pemrograman untuk mensimulasikan apa yang pernah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Sebetulnya pemrograman untuk simulasi sistem otomasi dan kontrol bisa juga menggunakan MATLAB atau matriks laboratori. Hanya untuk MATLAB itu berlisensi, sedangkan untuk Skylab itu free dan juga lebih ringan. Sehingga kita hari ini menggunakan Skylab. Kemudian untuk di Skylab ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Pertama tentang di jendela Anda atau di layar Anda bisa terlihat ada file browser. File browser ini berguna untuk tempat kita bisa mencari file-file yang bisa kita gunakan dalam pemrograman atau untuk sistem-sistem yang digunakan pada Skylab. Kemudian ada bagian konsol. Konsol ini adalah tempat kita membuat pemrograman dan eksekusi hasil pemrograman kita. Kemudian setelah hasil eksekusi tersebut bisa tampil di variabel browser berupa hasil variabel atau hasil perhitungannya. Pada variabel browser kita juga bisa melihat hasil perhitungan secara detail. Kemudian di bawahnya ada comment history. Untuk comment history ini adalah history selama melakukan pemrograman. Baik, untuk pemrograman pertama akan kita lihat, misalkan Anda langsung menggunakan pemrograman di sistem Skylab Console. Misalkan Anda ingin membuat program sederhana perhitungan A sama dengan 10, kemudian klik Enter. Maka akan muncul bahwa variabel A bernilai 10. Dan di variabel browser kita bisa lihat bahwa si A ini nilainya adalah 10. Nah, di sini. Kemudian kita bisa melihat juga misalkan proses perhitungan ketika A sama dengan 10 yang terekam pada comment history, juga misalkan B sama dengan 20. Misalkan C sama dengan A ditambah B. Berarti seharusnya 10 tambah 20 adalah 30. Nah, di sini terekam history apa yang kita pernah buat, dan juga di sini terekam juga variabel yang pernah kita tentukan, yaitu nilainya misalkan 30. Kemudian selain penjumlahan juga bisa misalkan kita tentukan variabelnya D sama dengan A dikali dengan B. Seharusnya 10 kali 20 adalah 200. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menuliskan ulang yang tadinya D sama dengan A kali B, kemudian kita ganti D sama dengan A ditambah B, maka variabel D akan berubah menjadi 30. Yang awalnya variabel D itu adalah nilainya 200 menjadi 30. Maka hati-hati ketika menggunakan variabel yang sama, maka variabel yang digunakan hasil perhitungannya adalah perhitungan terakhir. Kemudian untuk membuat pemrograman juga bisa menggunakan Skynode. Bedanya Skynode dengan Skylab Console, kalau Skylab Console itu langsung dieksekusi, dan semua yang kita tulis di program di Skylab Console itu tidak bisa kita save. Tapi kalau untuk di Skynode kita bisa save hasil dari yang kita tulis. Nah, misalkan kita bikin A sama dengan 10, jangan lupa titik koma, B sama dengan 20, jangan lupa titik koma, misalkan C sama dengan A kali B. Nah, ini eksekusinya di sini, tapi biasanya kalau pertama kali eksekusi dia minta save file. Save and execute, kita tulis misalkan filenya namanya latihan. Save. Nah, baru dia akan muncul di variabel browser, nilai yang kita tuliskan tadi. Begitu. Ketika
kita sudah melakukan pemrograman di Skylab Console dan ingin menghapus hasil pemrograman atau juga tulisan yang ada di Skylab Console, kita bisa tuliskan CLC untuk menghapus yang ada di Skylab Console. Pilih yes. Sedangkan untuk menghapus hasil perhitungan ini yang ada di variable browser, tulis clear. Enter. Nah, maka akan terhapus CLC lagi, terhapus semua yang ada di Skylab Console. Oke, silakan dilanjutkan tugas-tugasnya. Terima kasih.